satu untuk EVOS. Point untuk EVOS. The King of the Jungle mengamuk mencoba peruntukan the Sky. Ternyata menjadi first pick dari Onyx. Apakah ini worth it ditukarkan dengan Kalia dan Sin? Kalau dari game sebelumnya kayak dipakai Hayabusa tetap bagus. Game 4. Jadi worth aja menurut saya. Iya, cuman responnya nih dari responnya. Onyx mau apa? Karena Game mereka 4 udah bisa skor mulai 2-1 adanya untuk Grok EVOS. satu sih. Yisun sini ya Grok ayo ada ya. Grok buat jawab si Kalianya kan bagus juga kan? Iya ya, Grok. Kalaupun emang masuk ke Gatot Kaca mungkin EXP-nya buat Lutfi yang bisa inisiasi besar ya. Mainnya lebih ke hero yang lumayan take it serius dengan react draft ya. Karena yang pertama Kalea itu bisa juga pakai Purify, ya udah pasti Harit mostly Purify. Gift-nya itu buat ngejawab Zuxin-nya juga, karena dari tadi kita bisa ngeliat nih Swelo beberapa kali pakai Zuxin itu flawless banget gamenya. Untuk kali ini EVOS pick ketiga yang mereka bisa bawakan tadi sih Hayabusa dibuka di pick ketiganya ya. Tapi sekarang nggak ada Hayabusa, apakah kembali dengan Yisun Sin? By the way, Alis kebuka nih Alisnya. Alisnya kebuka, cuman kalaupun memang Yisun Sin yang keluar itu juga pancingan nggak sih dengan udah adanya Yif juga gitu loh. Tapi makanya ya itu dia. Arlot yang keluar, karena kita tahu sih lah untuk Yisun Sin oke masih bisa in and out juga melawan Yif. Tapi main close combat agak kurang enak menurutku bagi Yisun Sin itu sendiri. Makanya lebih ngerespon ke arah Arlot. Cuman berarti dengan Arlot yang di pick seperti ini ya, flexibility dengan jungle possible keluar itu juga masih ada loh. Fredrin contohnya. Karena komboan sama si Arlotnya itu ya? Pertama komboan, dan yang kedua damage-nya Arlot menurutku udah lumayan gede juga. Jadi mungkin hyper carry ke Erlan lagi kan? Untuk game lagi ini udah kelihatan juga gak sih ke Erlan bener-bener bisa manfaatin temen-temennya lah. Iya, jadi main go play-nya bener-bener bebas banget ke deal damage-nya. So far apalagi kalau misalkan di sini emang ada niatan buat bawain kayak Fredrin gitu. Dan nggak ada alasan buat nggak percaya Erlan untuk sekarang kan. Karena kemarin kita juga lihat tuh dari game pertama yang dimana Fredrin pakai sama si Albert, terus habis itu untuk Erlan pakai Granger gitu loh. Dan in and out-nya tuh tank momen assassin dia tahu gitu porsinya tuh seperti apa. Iya. Cuman ya teritorialnya nggak enak nih melawan dia. Masalahnya kita bisa pick Nathan apa enggak nih? Karena banning terakhirnya ini bisa possible juga untuk dihilang. Kan Nathannya Sepik Nathan ya. Iya. Kalau aku kayaknya bakal lebih bias ke arah Fredrin sih mungkin ya. Sekalian habisin aja ya? Iya, sekalian dihabisin aja. Kalau emang mau junglernya sekalian. Kalau emang mau respect Albertnya sekalian kalau targetingnya. Jangan nanggung jadinya. Oke, pilih terakhir nih ya dari Onyx yang akan kita tunggu opsi ke arah jungler yang masih banyak. Berarti tadi sempat ada kemungkinan ke arah tank jungler juga. Fredrin yang sayangnya ditutup berarti opsinya kemana nih yang paling besar? Lawannya sudah di ban. Bas, ya? Ya Baxia masih masih ada ya? Masih ada. Kalau emang dibutuhkan tapi ya. Cuma sekali lagi permasalahannya di sini kalau kita ngomongin Baxia, nanti kalau Yip-nya udah menyentuh ke Wishing Lantern, udah pasti Baxia-nya bakal kena pop terus-terusan dan itu bakal ngerepotin buat EVOS buat ngelakuin setup. Walaupun dia bisa combo sama Arlot ya. Atau kalau enggak ya bawa Glass Cannon gak sih? Cuma Glass-nya gede banget sih ya. Masih ada Joy juga kan untuk Assassin gitu. Dengan posisinya Yisun pun ditutup. Mas kalian. Golden dulu ya, yang ternyata menjadi prioritas karena memang sudah ada kombinasi dengan Kale ya. Cuman menjawab tipikal ya hero dengan mobility tinggi dari EVOS, apa yang harus dibawakan sama Onyx nih? Karena mereka masih ke arah damage dealer untuk 3 pick atas. Kalau aku ya, di posisi Onyx, aku bakal expect EVOS last picknya Gwyn. So, hero apapun yang bisa ngejawab Gwyn, terutama buat frontline. Ya, Grok mostly bagus karena dia punya efek imun juga. Grok Esmeralda kan? Grok Esmeralda ya mungkin masih fine. Karena lawan matchup-nya Arlot, atau kalau mau yang lebih ekstrim ya bawain Grok Blue gitu. Lampu, masih dengan lampunya. Grok lampu, oke. Groknya udah lumayan ngejawab sebenarnya di sini. Ya, tinggal gimana aja sih untuk di last pick-nya. Kalau misalkan emang pengen coba mainnya tersentur dengan ambil one-one dan juga Arlot sebagai damager utamanya, lalu itu ambil Sanguinovir, ya tinggal aja. Oke, prediction ya. Kalau misalkan udah munculin Zuxin one-one, pasti bakal tank jungle. Fast prediction ya dari Red Boy.
EVOS? EVOS. Oke, Profesor kami? EVOS bagus tuh. Shoji? EVOS juga. Dan Radit? Aku Onyx sih kayaknya. Oke, cukup berbeda. Tapi sekarang kita akan kembalikan juga kepada para caster akan jadi seperti apa. Untuk game keempat kita bersama Ranger Mas dan Lim Kocil. Terima kasih banyak untuk panelis kita. Lim, banyak banget yang EVOS dan hanya Radit yang Onyx. Kalau Lim sendiri, untuk draft ini? Ngeliat Albert gak hyper, gue Onyx sih. Gue juga Onyx sih. Jadi kita langsung saja tanpa berlama-lama. Derby International Match Point untuk EVOS Barat. Tepuk tangannya! Tentunya masih Let's go to the land di of dawn. penghujung untuk EVOS. Tapi belum bisa mereka raih. Upper bracket final itu terlalu mahal, Lim. Itu dia. Jadi kita langsung menuju ke dalam Lane of Dance. Onyx pun gak akan ngelepasin. Final upper dengan sangat mudah. Dia akan kasih perlawanan yang sangat-sangat mungkin dahsyat. Tapi tergantung risetnya seperti apa nih. Dari EVOS gak boleh terbawa hype. Dari Onyx, mereka harus lupain dulu nih game sebelumnya. Mungkin konsep yang gak berjalan. Sekarang konsepnya udah beda lagi. Walaupun dari Lucky masih sama ya. Dengan adanya lapu-lapu. Yes. Tapi ngomongin Erlan ini tidak akan sekuat sosok dari Nathan. Karena kita tahu di early-nya sosok dari Wan ini benar-benar akan sangat tersiksa. Sangat-sangat bahkan. Apalagi matchup-nya Harit. Yang dimana Harit sendiri juga power landing-nya lumayan unggul. Chrono Dash, Synchrovision. Punya damage yang sangat-sangat cukup. Tapi ya untuk Albert sendiri gue rasa memang build-nya akan ada satu damage nantinya. Tabrakan lagi di arah mid Keyboy di box. Revitalize. Oh tapi Revitalize-nya kali ini sudah tidak ada. Keyboy yang menandakan agak sedikit bertanya Lim. Oke, memang kita tahu fleksibel untuk Brock tersendiri karena dia punya skill escape mechanism dengan Tectonic Charge atau Wild Charge yang kita tahu. Cuma kayaknya dengan flicker, apakah dengan tidak adanya flicker apakah ini akan mengurangi power dari Brock itu tersendiri nih? Jadi yang kan Usuelo dia purify. Shallow. Langsung ya nggak pakai lama. Tadi kalau misalkan gue nggak salah lihat Hylos masih open. Kayaknya kalau memang konsep Revitalize berarti Hylos juga masuk kan. Bisa jadi salah satu opsi. Cuman ya untuk nahan crossbow tank sangat jelas sih. Kuat. Grok bukan Revitalize kena crossbow tank pun ya udahlah gitu. Tapi kalau ngomongin dari Onyx, kita lihat Hayabusa dari Kairi. Kali ini masih terlalu tajam tapi nampaknya menuju ke arah sosok seorang Keyboy itu akan dipaksa di all in damage yang cukup dan Key banget tumbang begitu saja. Wah, Keyboy mah. Satu bomba kill akan coba ditukar oleh para pasukan dari tim EVOS satu untuk satu sesama romer. Tapi yang akan ada informasinya di sini adalah Albert yang mendapatkan positioning terlebih dahulu menuju ke portal mereka. Oke, Randy-nya hadir. Menuju ke arah sana Kairi. Oh, coba di zoning out dan bersama dengan adanya satu fight besar. Kairi dapat. What a steal, Turtle. Shadow kill. Langsung di shadow kill ke depan sana, membalikan kembali kanan, tapi Kairi harus take down. Tidak ada lagi jalan untuk pulang karena tidak ada flicker yang diberikan dari seorang Luffy. Untungnya Keyboy atau label di sana dengan adanya Tectonic Charge membuat perpasukan dari tim Onyx kali ini setidaknya mereka mendapatkan Turtle, tapi worth it gak ditukar Kairi. Oh, menurut gua dengan move yang sudah dilakukan oleh EVOS duluan sangat worth it, J. Arlot dari Randy jalan duluan ngebuang flickernya, Kairi gak tumbang, malah dapetin turtle. Jadi ya move yang terbuang tadi banyak banget dari EVOS. Terlepas dari yang memang akhirnya Kairinya juga down, Kairinya bisa di pick off, ya udah. Buff-nya pun masih ada semua sekarang. Jadi akan reset lagi dengan ya Skylar yang akan lebih unggul dari turtle. Betul sekali. Lihat para pasukan dari tim Onyx kali ini mereka hanya untuk dimainkan oleh Randy. Randy akan sangat kuat untuk ngomongin laning clear apalagi. Iya. Dan ngeliat dari Albert dengan Magic Wand, berarti akan ada satu item damage nih. Entah itu Starlium, Corrosion, Genius One, apapun itu. Yang pasti Guinevere-nya ini nggak bisa dianggap remeh yang nggak ada damage. Nggak full tank. Apalagi di item pertama berarti pressure awalnya juga benar-benar kuat. Kayaknya Genius bakal impactful deh. Ketika masa ada purify di tangan dari sosok seorang Skylar, tidak ada tsunami slam. Tapi informasi yang sudah didapatkan adalah dari para pasukan EVOS. Ada dua team fight yang berbeda. Gagal mendapatkan Skylar, bahkan King yang harus termakan di depan sana. Tim Onyx berhasil mencuri backline dari tim EVOS yang sudah mundur. Dan EVOS di sini mereka agak sedikit terlalu terpancing dengan ada Skylar tanpa adanya purify. Dan ketika coba dikomit sama Albert, malah kalkulasinya miss plus mereka kehilangan Key. Iya, dan tadi ketika udah di bait ya, mereka bisa langsung mundur sebenarnya. Cuma nggak expect juga, tapi Lucky. Oke, berhasil melakukan bait tampaknya. Oh, tapi lihat di depan sana Randy tanpa adanya pasif kembali dan Vengeance. Terlalu lama dikeluarkan Randy kali ini harus dimakan oleh Lucky. Meanwhile Albert berhasil mendapatkan Kairi. Fun equip untuk hari dari Retribution Team Onyx untuk Turtle mereka yang kedua. Itu dia bait yang dilakukan oleh Lutfi ternyata dimakan dan di bait balik. Dapat. Key. Mau nggak mau dia harus mundur dulu. Sekarang setup
dari Turtle harusnya bisa dilakukan oleh EVOS. Kalau mereka mau. Cuman kalau di komit juga harus hati-hati, masih ada Lutfi. Itu dia, Lutfi. Jadi poin kill yang sangat penting, penentu untuk kemenangan dan bahkan Lutfi akan menjaga menuju ke arah Turtle supaya Kairi tinggal datang dan langsung dengan retributionnya. Mereka telah dikeluarkan. Dan balik lagi, Keyboy sudah 3.900 assist plus harusnya. Itu dia, jadi asis terbanyak juga. Dan kayaknya Turtle-nya ini akan di-delay sedikit. Cuman kalau ngeliat dari move Kairi, ini Gak dilepas bakal kontes, gak bakal kontes. dilepas aja. Dan free Turtle berarti untuk EVOS. Hati-hati nih, pressure-nya akan tambah dengan adanya buff Turtle di tangan Albert. Concentrated, oke. Tetap di tangan Albert, tapi lihat Erlan kali ini dia harus kehilangan bottom turret-nya. Dan Skylar berada di posisi yang cukup maksimal. Skylar kali ini mengungguli Erlan. Walaupun dari segi level dia sama ya, Lin. Tapi goldnya udah cukup. Jadi ya, dampak dari Turtle pertama juga gak sih? Yang memang didapatkan oleh Kairi. Sementara ya, dari EVOS juga mereka harus naikin temponya. Mereka bawa mereka bisa initiate, mereka bahkan punya damage-nya dengan concentrated. Ada dua sifat yang berbeda. Albert di depan sana berbagi dengan damage save kill. Termasukkan dari tim EVOS, mereka gagal kembali mendapatkan satu sans. Dengan Purify dan Isis. Crossbolting yang tidak mau dikeluarkan oleh Erlan terlalu terburu-buru karena permasukan dari Demonic membalaskan kembali kanan kill dengan Swallow. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh Lutfi. Zoning out dan bahkan lihat di depan sana. Pasukan dari EVOS mereka sangat nggak punya taring, nggak punya gigi dan Skylar menggerogoti dimanapun objektif itu ada. Dia cari farming dimanapun, bahkan sekarang purple buff-nya coba untuk diambil dan dapat oleh Sans. Yap, itu dia menjadi satu keunggulan lagi pastinya untuk Onyx. 3.000 gold memang bukan angka yang sedahsyat itu, tapi untuk early game impact-nya sudah terasa. Keyboy Radiant Armor berarti bukan opsi lagi untuk dimakan oleh Albert. Swallow dan Albert bekerja sama pun untuk makan ke arah Keyboy, gue rasa akan kurang ketika Keyboy-nya punya revitalize. Alright. Lutfi mati. Kali ini jelas ada Final Slash langsung menunjukkan Son Lutfi. What the combo jump bro. Albert featuring dengan adanya Randy berhasil memakan Lutfi dengan instant kill. Jadi ya, tadi Final Slash karena ada sedikit efeknya kan dari airborne-nya. Akhirnya dimanfaatkan dengan Violet Requiem. Dan karena adanya concentrated energy, damage-nya cukup. Ini yang bahaya sih sebenarnya. Apalagi ngeliat dari 4 lawan 5 yang mereka masih mau coba loh untuk pegang kendalinya. Hati-hati Randy yang akan open. Yes. Jangan lupakan, tadi sudah ada informasi di mana Randy berhasil melakukan combo dari para pasukan Demonic harus lebih aware. Turtle yang ketiga ini akan menjadi cukup penentu pertama bukan hanya dari segi gold saja. Tapi snowball yang dipegang Onyx ini bakal lebih tinggi, lebih jauh lagi kalau mereka berhasil mendapatkan satu turtle tersebut. Dan bukan hanya turtle-nya yang akan dipaksa, teamfight juga mungkin akan dipaksa oleh para pasukan dari tim EVOS. Hati-hati, Kairi ada dengan retribution-nya. Tapi ya untuk dari EVOS juga bisa untuk kontes. Karena Prefectors, kali ini Garda Prefectors dari depan sana, Wanda telah dikeluarkan, Tectonic menuju ke arah belakang, langsung dari Remote Manipulation dari Sans. The Final Slash menuju ke arah Pick dan Kairi masih bisa berhasil mendapatkan satu turtle di luar. Randy harus take down. Crossbow-Ting tidak terlalu berasa, dan bahkan Zoning out-nya terlalu sadis dari Lutfi berhasil mendapatkan 2 poin kill. Astaga, Lutfi mengamuk, berhasil mendapatkan 2 poin kill dan bahkan wipe out. Diratakan bahkan dari EVOS. Mereka nggak tersisa satu member pun. Dengan setup yang begitu rapi Onyx. Mereka seakan menjadi player-player tim yang baru lagi lahir lagi. Semenjak game yang sebelumnya. Yes, ini dia Onyx. Reset yang cepat, bounce back dari kekalahan mereka di one sided. Mereka langsung reset dengan 5.000 gold sekarang. Mengungguli EVOS. Dan ngomongin EVOS dengan hero scaling mereka di arah gold lane ini akan sangat berat membawa game ini ke arah lane G. Wah, Erlan baru jadi 2 item. Ya memang sih kita tahu One juga. Ini alasan dari One pick rate-nya mulai turun. Karena memang power dari One itu kayaknya ada di lebih dari 3 item bahkan. Damage-nya masih belum terlalu terasa. Ya, berbanding terbalik dengan adanya Harriet nih. Harriet dengan adanya Starium, Meteor of Haven, kayaknya 2 item itu udah bisa berdansa kan. Dengan Crown of Death. Ya kalau ngomongin sakit maksimal mungkin ya ada di Holy Crystal. Ada di Divine Blade. Tapi tetap aja, melihat perbedaan sama One itu lumayan jauh menurut gua. Oli defense ke-trigger lagi. Bawahnya udah ke-trigger, midnya juga udah ke-trigger. Di menit 9 loh. Di menit 9 ya. Ini mahal banget sih. Karena bisa dibilang Albert agak cukup kesulitan untuk bisa mendapatkan positioning. Walaupun gak ada mountain shocker seperti biasa ya untuk membuka vision. Tapi kali ini Albert bener-bener di-screening abis. Keyboy dia keluarin semua makronya. Dimanapun Albert berada itu pasti sudah ada Keyboy yang bakal ngecek. 5.000 gold ya. Ini angka yang sangat-sangat signifikan sih. Masuk di menit 9 juga.
Bahkan gue ngeliat game sebelumnya, tapi dibalik. Walaupun memang pressure EVOS di game sebelumnya juga lebih dahsyat. Lebih nyekek. Lebih nyekek memang, tapi itu belum Lord kan. Sekarang kita lihat nih, dari Lordnya, kontesnya seperti apa. Kalau lihat potensialnya, gue rasa EVOS masih bisa. Mereka punya immune dari Violet Requiem, mereka punya momentum dari Crossbow of Tank. Belum lagi kombinasi Randy X Albert kan, yang masih bisa berjalan juga. Tapi tergantung nih, kalau setup dari Onyx bagus, kayaknya mereka nggak ambil Lordnya sih. Mereka ambil killnya. Oke. Mereka akan coba ambil kill-nya karena Lepas juga kan? nggak ada quality defense juga kan. Itu dia. Tapi sinyal lepas sih, Ji. Kelihatan juga dari teman-teman EVOS. Dan itu dia. Lord yang bisa didapatkan untuk Onyx. Instan tanpa ada karena sama sekali Albert untuk melakukan move ini nggak bisa berbuat dengan banyak. Mereka juga nggak bisa all in terhadap Keyboy, damage yang kurang. Kalau mungkin tadi ya, kalau kita tahu tengahnya ada burst, mungkin masih ada sedikit power untuk bisa nutup karakter Keyboy, Lim. Karena tengahnya juga utility kan. Iya, ke tengahnya utility juga. Albert Magic, Swallow Magic. Satu Radiant Armor, selesai keduanya. Oke, Roscoe. Ini masih dengan build yang happening banget ya untuk Arlott. Adanya Oracle, Rose Gold. Dia punya badan, dia punya damage. Lebih sustain ya. Bahkan dengan adanya shield nanti dari Rose Gold yang lebih besar juga karena adanya Oracle. Ini lumayan bisa sustain sih di bagian depan. Ada yang bisa menyelesaikan Lutfi sih ketika dia Brave Fighters. Dan kalaupun itu Lutfi bisa selesai, kayaknya waktunya lama, Lem. Dia cooldown reduction itu cepet banget. Dia pakai Stop. build ala-ala cicing. Adanya Brute Force, War X 20%, next itemnya Oracle. 30% cooldown. Brave Fighter-nya itu bisa di-spam terus-menerus, Ji. Di spam atau bahkan di bait. Ada dua nih, spam sama bait. Bisa kita bilang, perpasukan dari tim EVOS, kita lihat mereka mencoba untuk melakukan sedikit pertahanan dengan volley defense di arah top lane satu-satunya yang sudah pecah. Dipaksa oleh perpasukan dari tim Onyx. Meanwhile dari bottom lane, mereka akan memaksa konsil telah dikeluarkan oleh perpasukan dari tim EVOS. Ditutup dengan adanya barrier. Turret tengah sangat mudah dipecahkan oleh perpasukan dari tim Onyx. Tapi tidak ada yang bisa menahan